warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Zalia. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara. Sebelum itu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita melaksanakan wawancara dengan Bapak Teguh, narasumber kita. Di sini beliau teman sejawat dan juga adik saya. Kami sudah partner selama 11 tahun lebih. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang permasalahan pendidikan dan proses pembelajaran selama di sekolah. Nah, di sini kita dapat lihat temanya, Pak Teguh. Iya. Ya, di sini temanya pendidikan anak usia SD. Guru perlu mengetahui sifat-sifat dan karakteristik anak agar dapat memberikan pembinaan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan peserta didik sesuai kebutuhan anak dan harapan orang tua. Nah, yang akan saya tanyakan di sini, Pak Teguh, tentang proses pembelajaran di sini. Yang pertama, sebagai guru, kita kembali ke tema, Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenal siswa dan karakteristik dan sifat-sifat anak di dalam kelas? Oh, begini caranya. Untuk mengenal sifat dan karakteristik siswa, guru harus mengetahui perkembangan anak dari mulai pertumbuhan seperti jasmani, tingkat pertumbuhan, nutrisi, dan pertumbuhan kesehatan dan kebugaran anak tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara satu, menimbang anak, mengukur berat badan dan tinggi anak tersebut. Yang kedua, kesehatan dan kebugaran anak tersebut. Poin kedua, memperhatikan aspek kesehatan dan kebugaran masa anak-anak tersebut. Contohnya satu, obesitas, kegemukan, faktor makan yang terlalu banyak. Yang kedua, medis anak. Yang ketiga, penglihatan. Yang keempat, kesehatan gigi. Dan yang kelima, kebugaran anak tersebut. Oh, itu berarti berdasarkan seperti di buku induk siswa, Pak, ya. Jadi diperhatikan secara detail anak, seperti timbangannya, Ya. seperti itu. Terus Ya, anak Pak. misalnya diadakan vaksin dalam acara tertentu dari puskesmas, seperti itu ya, Pak, ya, Ya, diusahakan. Jadi anak itu selain belajar di sekolah juga kesehatan dan kebugarannya juga diperhatikan Ya, di benar. situ. Oke. Untuk yang soal kedua di sini, Pak, kapan Bapak mengetahui sifat-sifat dan karakteristik anak tersebut? Pada saat kita melihat perkembangan intelektual dan perkembangan emosional anak tersebut. Kalau intelektual, kita dapat lihat kognitif, berpikir logis anak tersebut. Yang kedua, berpikir operasional. Yang ketiga, konservasi. Konservasi dalam artian pengembangan terhadap protokol di mana anak sudah berpikir dan sempurna, sudah bisa makan dan memberikan pandangan-pandangan tentang pendapatnya masing-masing. Di sini jadi ranahnya di sini, Pak, ya, ranah anak itu berpikir logis. Untuk kognitif yaitu pengetahuan-pengetahuannya itu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaitkan dengan sehari-hari. Ya, Nah, benar. sedangkan berpikir operasional itu lebih tinggi dari kognitif tadi. Ya. Sudah bisa menalar, sudah dapat diskusi. Nah, sedangkan konversi itu tuh lebih tinggi lagi dari tahapan yang kedua tadi. Ya. Seperti sudah dapat memecahkan masalah sendiri. Ya, benar. Sudah dia mengungkapkan masalah dia sendiri, memecahkan masalah dia sendiri di sini ya, Pak Ya, Teguh, ya. benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, Bapak, di sini. Bagaimana Bapak memberikan pembinaan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan peserta didik sesuai kebutuhan anak dan harapan orang tua. Bapak ketahui sendiri di sini kadang kan sudah ada permasalahan-permasalahan di anak SD itu berkelahi misalnya, terus tidak dapat melihat, terus tuh giginya bermasalah sehingga malas belajar atau seperti apa. Nah, bagaimana Bapak mengatasinya di sini? Oh, dengan modal yang sudah ada seperti mengenal sifat dan karakteristik anak tersebut, aspek kesehatan dan kebugaran, dan dapat mengarahkan anak tersebut bekerja sama dengan orang tuanya. Itu saja menurut saya. Oh, jadi maksud Bapak dengan aspek-aspek yang dari intelektual tadi, dari emosional tadi, terus tuh dari karakter dan sifat-sifat karakteristik anak. Jadi Bapak mengembangkan, oh kalau ada masalah Bapak bisa panggil, apa dia benar. permasalahan dia, Ya, Bapak dapat komunikasikan. Kalau misalnya ada bentuk kesehatan, Bapak bisa hubungi
ke dokter atau apa, meminta tolong orang tuanya. Sedangkan kalau misalnya ada masalah, misalnya emosional anak itu tidak terbendung, bagaimana solusinya dengan orang tua, dan guru juga dapat mengatasinya sebagaimana mestinya. Terus tuh misalnya kalau ada masalah penglihatan juga, kita dapat berkomunikasi dengan orang tua dengan menggunakan kacamata atau apa, biar anak itu dapat seperti yang diharapkan, yaitu mendapatkan prestasi yang akademik yang baik. Terus itu anak itu bisa berkembang dengan ekstrakurikulernya atau kesuksesan lainnya. Seperti itu ya Pak ya? Benar. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini Bapak. Terima kasih sudah membantu saya. Maaf mengganggu lebaran Bapak pada hari ini. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.